Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman yang dimanapun berada? Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai lagi program baru yang dimiliki oleh SMK Alaya 1, yaitu ngobrol bareng alumni SMK Alaya 1. Dan pada hari ini atau siang hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang memang agak susah ya untuk mendatangkan si ibu ini karena memang jadwalnya sudah lumayan banyak dan kita sudah mengatur schedule-nya, dan akhirnya pada hari ini sudah bisa datang di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Lina Handayani. Apa kabar Kak Lina? Apa kabar? Baik ya. Baik. Nah, Kak Lina Handayani ini adalah alumni SMK Al-Layar 1. Alumni tahun berapa Kak? 2005. 2005 ya. Waktu itu jurusannya Sekretaris ya. Iya. Dulu sebelum perkantoran atau administrasi perkantoran dulu namanya sekretaris. Ya. Sekretaris. Nah, kalau bisa dijabarin kita memori dulu nih, flashback. Kelas 1 berapa waktu itu? 1 PK 1. 1 PK 1. Waktu itu satu angkatan ada berapa kelas? Masih ingat gak? Kurang lebih 40 kali ya. Satu kelas 40 orang. 30 antara 35 sampai 40. Nah, berapa kelas semuanya? Ada 3 kelas 3. ya, 3 kelas. Dulu kelas 1 siapa wali kelasnya? 6 kelas. 6 iya. kelas. Kelas 1 siapa wali kelasnya? Pak Baharudin. Pak Baharudin. Terus yang kelas 2-nya? Bu Yaya Faria. Bu Yaya Faria. Kelas 3-nya? Pak Muhammad Gamang. Pak Muhammad Gamang. Dan pada saat itu siapa kepala sekolahnya? Pak Muhammad Tatang. Pak Muhammad Tatang. Iya. Dan rata-rata guru yang sudah disebutkan tadi sudah berpindah tugas, kecuali tadi disebut terakhir yaitu Pak Muhammad Tatang, yang beliau masih berada di sini sebagai wakil kurikulum. Nah, sebelum kita berbicara ngobrol mengenai usahanya, nah kita sempat flashback dulu nih kegiatan Kalina pada saat menjadi siswa dulu ya. Dulu sempat aktif di eskul apa Kak? Eskul Paskibra. Paskibra ya. Sudah pernah ikut lomba di luar? Pernah. Lomba di perkecamatan. Ya. Dan dapat piala pada saat itu enggak? Alhamdulillah dapat harapan ya? 2 kalau nggak salah. Harapan 2 ya, luar biasa. Dan sekarang juga Paskibra masih aktif dan masih berprestasi. Sempat masuk ke OSIS ya? Sempat. OSIS ya? Jadi sekretaris OSIS. Wah, luar biasa sekretaris ya. Berarti berguna ya sampai sekarang pengalamannya. Iya. Ya. Dan berarti lulus 2005, setelah itu kerja atau? Kerja ya. Berapa lama waktu itu kerjanya? Dari 2005 sampai 2010. Di mana waktu itu? Pindah-pindah ya. Pindah-pindah ya. Iya, terakhir di Yamaha. Yamaha ya. Dan mungkin setelah selesai kerja, mungkin bingung ya mau lanjut seperti apa. Barulah memikirkan dan tercetus ide untuk membuka usaha ya. Betul. Yang sekarang bernama Rafa Koko. Rafa Koko. Berarti kalau dihitung sudah berapa lama? Dari 2010 ya. Sampai alhamdulillah sampai sekarang 11 tahun. 11 tahun ya, luar biasa alhamdulillah ya. Maka itulah ketika sekolah di SMK lulus, mungkin dia sudah bisa bekerja ataupun kuliah dan juga punya kegiatan lain, yaitu namanya membuka usaha ya. Nah, makanya Kak Lina ini membuka usaha dalam bentuk coklat ya, atau yang dinamakan Rafa Koko. Kenapa nih dulu memilih usahanya coklat? Karena pecinta coklat. Pecinta coklat ya? Yeah. Apakah setiap momen dikasih coklat atau enggak ya? Suka ngemil, suka makanan yang berbau-bau coklat. Coklat ya. Jadi karena basicnya dasarnya suka coklat, sehingga nggak usah jauh-jauh gitu ya. Iya. Akhirnya membuat usaha yang berhubungan dengan coklat. Nah, mungkin ini berbeda dengan usaha yang lain ya. Kalau yang lain kan rata-rata usaha coklat batang. Nah, kalau kalian ini dalam bentuk apa Kak? Pralin. Pralin apa tuh pralin? Coklat yang dibentuk karakter, bentuknya kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Dan pada saat itu gimana? Langsung diterima oleh masyarakat atau banyak yang nggak suka juga? Dari 2010 sampai 2012 masih ke teman-teman, belum online. 2012 baru kita coba jualannya secara online. Berarti langsung dari awalnya tuh door to door ya gitu kali ya? Iya. Ke orang-orang gitu ya, menawarkan teman, ya. Dulu sosmed udah mulai banyak belum sih? Belum ya? Aku aktif sosmed tuh 2012. 2012 ya. Berarti awal usaha
melalui kenalan teman-teman aja kali ya? Iya. Teman-teman dekat ya? 2010 juga belum karakter seperti ini Pak. Oh gitu. Baru coklat dicetak-cetak biasa aja. Oh gitu ya. 2012 baru lihat perkembangan di sosmed, jadi lebih ditingkatkan lagi Nah, secara oke. bentuk. Awal mulai usaha itu dari modal sendiri, dari orang tua atau? Modal sendiri pas terakhir dapat Terakhir. gaji Oh gitu terakhir. ya. Iya, itu buat modal selama 3 tahun kali ya, belum merasakan keuntungan. Oh gitu. Untung buat beli Oh cetakan, gitu ya. untung buat beli cetakan, Iya. jadi makin kesini makin banyak cetakan bentuk-bentuk coklat. Oh gitu ya. Gitu. Berarti dari awal sudah berupa peralin ya dari awal ya? Iya, dari awal Berarti dari peralin. konsisten ya? Iya. Nah pada saat itu apakah di tempat yang lain ada yang mengikuti usaha Kalina ini atau bagaimana? Atau berbeda? Pasti banyak lah, Banyak ya? pasti banyak. Banyak ya? Oke, nah buat teman-teman kami juga dari tim berkesempatan untuk mengunjungi langsung tempat produksi Kalina Handayani di daerah Bekasi ya, Iya. atau di dekat daerah Keranji namanya, untuk melihat proses pembuatan coklat pralin ini. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Handayani, lulusan SMK Layar 1 tahun 2005, jurusan sekretaris, dan inilah usaha saya. Sudah proses cair, coklat sudah cair, lalu coklat ini dimasukkan ke plastik segitiga. Lanjut ke proses pembuatan coklat. Coklat dihias dulu sampai membentuk karakter sesuai dengan cetakan. Setelah selesai dihias, lalu masuk kulkas. Setelah coklat jadi, ini hasilnya. Lalu prosesnya di wrapping satu persatu. Ini hasil coklat yang sudah dikemas. Untuk selanjutnya ke tahap pengemasan. Setelah dikemas, jadinya seperti ini. Kita punya dua kemasan. Yang pertama, toples sedang, ukuran 350 gram. Dan yang kedua, toples besar, ukuran 1 kilogram. Oke, tadi gimana videonya? Menarik ya. Jadi biar nggak penasaran juga, kami dan tim ya mendatangi tempat produksi Kalina Handayani ini di kediamannya.
supaya kalian juga bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari mulai bahan baku sampai bahan jadi dan akhirnya bisa dipasarkan. Dan alhamdulillah sudah berapa per hari kira-kira produksinya Kalina bisa dihasilkan? Per hari sekitar 60 toples. 60 toples Iya. ya, dengan berapa pekerja karyawan? Saya nyebutnya tim ya Pak, Tim bukan ya. karyawan. Oke, tim. Udah berapa banyak? Sekitar kurang lebih 7 sampai 8. 7 sampai 8. Dan itu akan terus bertambah menjelang hari Lebaran atau Untuk saat ini 7, insya Allah nanti menjelang Lebaran nambah 1. nambah 1 Jadi ya? 8. Dan udah mulai banyak yang ini ya, memesan ya? Iya, Memesan ya. alhamdulillah. Nah, Kalina ini menggunakan proses atau cara reseller ya? Reseller. Nah, kenapa Iya. pilih cara reseller itu, Kak? Karena satu memang niat untuk usaha itu biar bisa mengajak teman-teman untuk produktif, untuk bisa mencari tambahan gitu. Saya sih bisa aja jual langsung ke pembeli dengan langsung harga tinggi, tapi karena niat awalnya mengajak teman-teman, kebanyakan reseller juga anak alahian, Oh gitu ya? adik kelas, kakak kelas, satu angkatan gitu. Timnya juga ada yang anak alahiar gitu. Jadi memang niat awalnya ingin mengajak untuk teman-teman para ibu rumah tangga yang ada kegiatan di rumah ya, kegiatan lebih produktif lagi buat cari tambahan sehari-hari, biar bisa beli baju lebaran dan gitu. opor. Jadi sangat mulia ya niatnya ya. Nah, untuk apa yang mengorder ini masih kisaran Bekasi, Jakarta atau sudah mulai luar kota nih Kalina nih? Untuk saat ini Bekasi, Jakarta, Brebes Tangerang. Ya? Tangerang. Itu sudah mulai banyak ya? Iya. Atau ada yang sudah langganan dari awal? Itu udah tiap tahun alhamdulillah banyak yang order, selalu mengikuti ya. Jadi reseller. Tiap kali pemesan tuh minimal atau paling banyak berapa toples biasa si reseller itu? Reseller beda-beda ya Pak. Beda-beda. Ya, tapi di sini kita saya ngadain reward gitu. Apa tuh rewardnya tuh? Kayak baik tim maupun reseller saya adain reward. Kalau tim tuh setiap harinya kita catat hasil produksi. Oh gitu. Hasil produksi setiap tim. Nanti kita jumlahin siapa yang paling banyak produksinya, akhir setelah Lebaran saya adain reward kayak hadiah ya. Sama seperti reseller juga penjualan kita catat setiap reseller yang terbanyak 1, 2, 3 yang tersetia minimal 5 tahun kita kasih hadiah bonus juga. Lah ya kira-kira gitu ya. Jadi buat menarik dan mempertahankan. Dan alhamdulillah dengan cara itu makin banyak ya. Makin banyak luar biasa. Karena di luar sana ya memang cara untuk memasarkan dan persaingan sudah mulai banyak ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari pasaran di luaran itu coklat yang Kalina produksi belum terlalu banyak produksi gitu ya di luarnya ya. Atau sudah mulai banyak sekarang? Sudah mulai banyak sudah mulai banyak ya, mulai banyak. Karena di luar sana kan biasanya kue kering gitu ya, menjelang puasa atau Lebaran ataupun kue basah. Karena kan agak lumayan unik nih kan. Coklat apa tadi? Coklat pralin. Ya, saya agak lupa ya pralin. Tapi sekarang produksi Senin sampai Jumat ya atau Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya, tapi Sabtu setengah hari. Tapi biasanya udah mulai lembur sih. Lembur ya. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Dari jam 8 sampai jam 5, 1 jam istirahat. Kalau hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 3, 1 jam istirahat. Ada lemburnya? Ada lemburnya. Kalau udah menjelang puasa, lemburnya tergantung keadaan dan kebutuhan. Ada sampai malam atau sampai jam berapa kira-kira? Oh enggak. Kita paling malam tuh setengah 9. Setengah 9. Paling banyak setiap hari itu berapa toples yang keluar dari rumah yang pesan? Kalau udah menjelang puasa bisa 300 toples. 300 toples. Ya. Makanya ini kita stok dari 1 bulan. Biasanya sih 2 bulan sebelum puasa. Karena sekarang pandemi. Benar. Ngeri ya gitu. Tapi alhamdulillah pertama tahun kemarin memang agak menurun tuh Pak. Oh gitu. Dari 4.000 toples. Sekarang? Kemarin
ke 3.000. 3.000. Mudah-mudahan tahun ini naik lagi. Naik lagi ya. Ya. Tapi itu pengaruh ke omset nggak tuh? Pastilah. Pasti lah ya. Pastilah. Pasti. Tapi sejauh ini suami mendukung nggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sangat ya. mendukung. Nah, alhamdulillah sekarang juga kedatangan suaminya nih yang setia menemani sang istri ya untuk Iya. bisa datang ke sini. Ya. Apa nih dari sang suami support seperti apa ke Kalina kira-kira sejauh ini yang bisa diterima? Support modal. Modal. Juga. Oh gitu ya. Modal juga. Iya dong, harus Harus. dong. Kalau nggak support modal apa dia? Kan kita cari tambahan. Oke, harus siap. disupport sama suami. Sama suami. Yang pertama sih tenaga ya, Tenaga. buat belanja-belanja itu Oke, suami. sangat mendukung ya. Terus pengiriman ke reseller juga gitu suami. ya. Oke. Dalam bentuk moral nih kamu harus semangat atau bagaimana? Sering seperti itu kira-kira Kalina lagi lagi patah semangat lagi. Iya, apalagi yang kemarin pandemi itu. Oh gimana? Ya selalu disemangatin sih, Semangatin soalnya ya. sempat kita liburin sekitar 1 minggu. Sempat awal pandemi itu menurun penjualan, kita liburin tim. Alhamdulillahnya doa Ya, alhamdulillah. usaha, alhamdulillahnya langsung naik lagi. Alhamdulillah ya. Oke. Nah berarti salah satu alumni SMK Alea 1 yang bisa dibilang sukses lah ya. Alhamdulillah sukses dan makanya kami dari panitia atau dari tim ini sudah lumayan agak kesulitan ya mencari alumni-alumni yang memang bisa dikategorikan sukses atau berhasil ya ketika selesai sekolah di SMK Alea 1. Mulai nanti Kalina yang sudah membuka usaha, nanti kita cari lagi yang membuka usaha yang lain ataupun yang sibuk kuliah, bekerja, bahkan ya bisa mempekerjakan atau membuka lapangan pekerjaan. Nah contohnya ini Kalina Handayani ini ya SMK Alea 1 tahun 2005 yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman seangkatan juga diajak ya. Iya, tim ada satu angkatan reseller sih yang lebih support ya. dari yang satu angkatan, kakak kelas, adik kelas, itu banyak sekali, 70% itu dari Al-Hayat. Dari Al-Hayat ya. Iya. Jadi ya dari kami, dari kita, oleh kita untuk kita lah kira-kira begitulah ya. Ya alhamdulillah. Nah, ini di depan meja sudah bisa dilihat contoh produknya Kalina nih, Kalina Handayani. Nah, ada berapa karakter yang sejauh ini sudah bisa diproduksi? Toples sedang ada 20 karakter. 20 karakter. Kita juga nyediain toples besar. Ukuran 1 kilogram itu ada 5 macam. Isinya berapa tuh kira-kira? Kalau toples sedang ini beratnya kurang lebih 350 gram, isi antara 34 sampai 40, tergantung besar kecilnya coklat. Terus yang besar? Yang besar sekitar 80 sampai 96. 96. Iya. Sejauh ini yang laris sedang atau besar? Sedang ya, lebih ke ekonomis ya. Oke. Nah, sudah kita jelaskan dan tadi sudah kita jelaskan juga bentuk-bentuknya ya, mulai karakter terus bentuk toplesnya segala macam. Nah, untuk selanjutnya apa nih kira-kira dari Kalina sendiri kan bagi teman-teman alumni ya atau yang mungkin tahun ini akan lulus sekolah yang ingin menjadi seperti Kalina nih, kiat atau pesannya kerja juga masih lulusan SMK mungkin ya kan kalau mereka seperti itu pikirannya. Pengen coba buka usaha sendiri nih kayak Kalina. Coba apa nih kira-kira kiat-kiatnya? Kita lihat dulu ya kemampuan kita. Kemampuan kita, hobi kita. Kalau memang hobinya bermanfaat, lebih baik kita tingkatkan lagi, kita dalami lagi biar hobi kita itu bisa jadi kesibukan kita yang menghasilkan. Karena pada saat itu hobinya Kalina itu konsumsi coklat ya. Dan berdagang. Dari SD. Oh dari SD ya. Jadi memang sudah mendarah daging. Iya. Basicnya itu sudah dagang. Ilmu dagang ya. Jadi berlanjut seperti sampai sekarang ini ya. Terus apa lagi nih kira-kira di tengah jalan yang mungkin ingin memulai usaha tapi langsung patah semangat apa kira-kira?
semangat motivasinya apa kira-kira? Agar ya? supaya nanti jalan terus nanti usahanya berproses. Ini sih ya lebih ke kita lebih kreatif lagi. Kreatif. Kita ikutin zaman lah ya. Zaman. Jadi kita harus lebih kreatif, jangan monoton seperti monoton itu. ya. Kalau dari coklat ya. Coklat. Kalau dari coklat tuh kalau saya pribadi ngikutin musimnya aja. Musimnya ya. Ya. Tapi kalau coklat kayaknya nggak ada musimnya ya. Kalau cowok. Kalau coklat maksudnya. Oh kalau coklat. Kalau coklat kayaknya hampir setiap hari tuh semua orang soal coklat ya. Gitu. Hari biasa saya coklat ucapan. Oh coklat ucapan. Iya. Oke. Tapi lewat kue di atasnya ada ucapannya gitu. Nah kemarin pada saat saya berkunjung ke lokasi, Kalina ini ternyata bukan hanya memproduksi coklat ya. Iya. Apa aja tuh Kak selain coklat? Ada brownies, ada bolu-bolu, pizza, ya. Terus leker. Dan itu masih tetap pakai reseller? Iya, tapi tidak sebanyak coklat. Oke. Tapi tergantung banyak permintaan juga ya. Oke, untuk selanjutnya buat pesan-pesan nih dari Kak Alina Handayani yang memang sudah cukup lama ya, hampir 11 tahun untuk menggeluti produksi ini. Pesan-pesan atau pesan-kesan atau kiat-kiat nih buat teman-teman alumni SMK Alia 1 atau yang lain yang ingin memulai usaha seperti Kalina, apa nih kira-kira kiat-kiatnya nih, pesan-pesannya? Yang pertama ya kita lihat kemampuan kita, hobi kita, kita dalami lagi hobi kita, karena hobi bisa menghasilkan pendapatan kalau kita dalami gitu. Kita serius, kita dalami, itu bisa jadi pendapatan tambahan. Oke. Selain itu atau ada kiat-kiat yang lain? Apa ya? Harus bisa membaca perkembangan, terus tidak gaptek teknologi, atau secara modal mungkin? Usaha nggak harus modal besar sih ya. Kalau kita mau belajar, walaupun kita modalnya pas-pasan gitu ya, kita belajar dari yang kecil dulu kan, nggak mungkin langsung besar ya. Berproses ya. Berproses. Yang penting kita niat, kita ada kemampuan untuk usaha gitu. Yakin pasti bisa. Dan yang pasti harus bersabar ya. Sabar. Dan tidak mudah patah semangat. Karena usaha pasti ada kerikil-kerikilnya, ada naik turunnya gitu. Di saat ada naik, tantangannya ya. Iya. Di saat naik jangan terlalu sombong, di saat turun juga jangan terlalu bersedih. Oke, itu pesan-kesan yang mendalam sekali ya, yang bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya nih yang nonton podcast ngobrol ini nih ya. Dan kita sengaja makanya datangkan orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Oke. Nah, untuk pesan buat SMK Alia 1 nih, apa nih kira-kira sebelum kita tutup acara? Harapan? Bisa lebih gimana? Lebih maju, lebih sukses? Lebih sukses, pasti ya. Terus lebih kreatif lagi, setiap ada acara gitu. Terus bisa punya acara-acara untuk alumni juga kali ya. Oh boleh, nanti saya sampaikan. Ya. Nah untuk guru-gurunya apa ada pesan sendiri? Sudah bagus sih guru-gurunya. Ya, lebih semangat. Lebih semangat mengajar walaupun pandemi gitu. Jangan susah-susah ngasih tugas, kasihan. Oh gitu ya, karena merasakan orang tua ya? Iya. Oke. Ada lagi? Karena kalau kebanyakan tugas, anak juga jadi stres lah. Yang stres bukan anaknya juga ya? Kalau saya punya anak SD iya, tapi kalau untuk anak SMA mungkin udah mandiri ya. Kemungkinan anaknya yang stres. Oh gitu ya? Jangan terlalu banyak-banyak kasih tugasnya, simple-simple aja. Ya, kami juga di sini selalu memberikan tugas yang tidak memberatkan siswa. Dan melihat dari kemampuan siswa itu sendiri ya. Nah, sudah lumayan nih kita berbagi pengalaman ya sama Kak Alina, dan mungkin nanti di lain kesempatan
bisa bertemu lagi. Oh ya, satu lagi, kalau mau pesen coklatnya produk Kalina gimana caranya nih? Bisa langsung ke WA. Berapa nomornya? Coba dicatat ya. 0813 8183 0002. Oke. Atau bisa ke Facebook. Facebook apa? Lina Handayani Rafa Koko. Oke. Langsung dibalas ya? Langsung dong. Langsung dibalas. Selalu cepat responnya. Oke. Karena saya sendiri yang megang. Belum admin ya? Belum. Nanti kalau udah sibuk mungkin perlu bantuan admin tambahan ya, karena udah mulai sibuk banyak kegiatan. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Kalina Handayani sudah berkesempatan hadir di podcast SMK Alaya 1 Ngobrol ya. Dan mudah-mudahan lebih kedepannya tambah sukses lagi usahanya, atau mungkin bisa menambah ke bagian atau ke bentuk produk yang lain. Iya. Ya, dan yang pasti bisa menularkan sisi atau jiwa entrepreneur ya, membuka usaha kepada alumni-alumni SMK Alaya 1 atau alumni siswa di luar sana. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast ngobrol bareng alumni SMK Alaya 1. Kita ketemu di kesempatan atau episode yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.